Oke, sahabat-sahabat semua, kita akan langsung ke materi berikutnya, yaitu tentang alignment, ya, atau perataan. Nah, oke, kita kembali ke kasus berikut selanjutnya. Kita masih punya objek yang sama, ya, yaitu ini ya, gambar ini ya. Kemudian kita punya teks yang tadi ya, one man have story life. Oke, sekarang kita lihat. Ini kira seperti tadi ya. Kalau kita tempatkan teks seperti ini, kira-kira orang tertarik ya melihat? Kira-kira ini enak gak untuk dilihat? Saya yakin jawabannya ini pasti kurang enak dilihat. Nah, pertanyaannya bagaimana agar enak dilihat? Agar ini enak dilihat, harus ada keteraturan. Harus ada keteraturan di dalam penempatan sebuah teks. Oke, sekarang. Nah, bagaimana cara untuk mengatur keteraturannya? Oke, jadi jadi di ini ya, dalam keteraturan sebuah teks itu nanti ada perataan, ada rata kanan, ada rata kiri, ada rata tengah. Pertanyaan teks ini akan kita kasih rata mana? Kanan, kiri, tengah, atau mana? Kalau kita kasih rata tengah, untuk di Corel Draw itu shortcutnya ya, ada R, ada L, ada C. R, rata kanan, right, shortcutnya R. L, rata kiri, left, shortcutnya L. C, rata tengah, center, shortcutnya C. Ya. Tinggal kita pilih, ini akan rata mana. Pertanyaan, cocok gak rata seperti ini? Cocok, kenapa? Lebih teratur. Cocok gak seperti ini? Cocok, kenapa? Lebih teratur juga. Kalau ini sama saja, lebih teratur. Oke. Jadi keteraturan atau alignment itu juga sangat penting ya. Bagaimana cara kita mengatur ya? Bagaimana cara kita mengatur sebuah teks ini ya menjadi rata. Jadi nggak serampangan seperti ini. Kalau serampangan seperti ini, orang juga malas ngelihatnya. Mending kalau indah tulisannya. Nah, kalau tulisannya nggak indah, gitu ya, atau tulisannya misalkan nggak seperti ini orang susah ngebacanya juga, ya. Jadi keteraturan juga sangat penting, gitu ya. Ini yang dimaksud dengan alignment. Kalau di Corel di Illustrator bagaimana? Sama saja. Misalkan teksnya seperti tadi, ya, one man have misalkan seperti ini. Ini kalau saya tempatkan begini, ya. Oh, maaf ya, tadi di sini ya. Di sini. Nah, ini tentu kurang menarik. Ya. Yang pertama, kasus yang pertama adalah jarak antara teksnya berbeda-beda. Padahal ini satu kalimat. Kecuali kalau ini berbeda kalimat. Wajar ketika ada perbedaan jarak, ya. Tetapi kalau ini satu kalimat, ya, ini tidak akan memiliki makna gitu. Jadi keindahan juga berkurang. Berarti
antara satu teks ini, jarak antar teks itu harus sama. Ya, seperti ini ya. Ini kan kurang lebih sama. Oke, seperti ini ya. Ini jarak antar teks kurang lebih sama. Ini kan lebih mudah untuk orang itu memahami apa yang ingin kita sampaikan. Ingat ya. Jadi selain keindahan, juga bagaimana caranya desain kita itu bisa dipahami oleh banyak orang. Ketika orang lihat, tek, 1, 2, 3 detik orang langsung paham. Nah ya, seperti itu. Nah kemudian dari segi alignment atau perataan juga ini masih kurang gitu. Ini sudah lebih baik ya, tetapi masih kurang dalam perataannya. Oke, sekarang kita akan kasih perataan. Tadi kalau di Corel ya, untuk meratakan itu gampang, ada RCL ya. Kalau di Illustrator bagaimana? Nah, di Illustrator ada yang namanya Pathfinder ya. Oke, Pathfinder. Oke. Pathfinder itu sama fungsinya seperti perataan tadi ya. Ada rata kanan, rata kiri, rata tengah, dan lain sebagainya. Oke, bisa kita lihat di sini nih, Pathfinder. Ada alignment. Maaf, kalau Pathfinder itu untuk shaping ya. Ada alignment ya. Ada horizontal seperti ini ya. Maaf, ini harus saya ini dulu ya. Nah, horizontal seperti ini, dia ratanya di kiri ya. Ada left ya. Ada right, horizontal right, right kanan ya. Ada horizontal center. Tidaknya itu juga nanti ada vertikal ya. Selain horizontal juga vertikal seperti ini. Jadi dia tengah-tengah. Kemudian ada bottom, jadi dia akan sama-sama berada di posisi di bawah yang sama ya. Ya. Ada distribute, ada vertical distribute center, dan lain sebagainya. Oke. Oke, seperti itu ya. Itu alignment dalam Illustrator gitu. Jadi selain teksnya juga kerapihan teksnya, jarak antar teks seperti ini, kemudian perataan, retakan letak kirinya juga harus diperhatikan ya. Karena itu juga ikut menentukan. Nah, seperti ini ya. Jadi sebuah teks ya juga harus terlihat rapi, bukan sekedar gambar aja. Bagaimana kalau misalnya ditambahkan logo? Oke, sini saya udah punya logo nih. Ini dia logonya. Oke, saya ini kosongkan dulu ini. Oke, saya punya sebuah logo. Kalau misalkan logo ini saya simpan di sini, ini apa yang terjadi? Gambar terlalu menumpuk di sini. Dari segi komposisi juga ini kurang bagus, kurang baik ya. Jadi gambar terlalu mendominasi di sebelah kiri ya. Tapi kalau ini saya simpan di sebelah kanan, nah ini baru seimbang. Jadi gambar itu ada sebelah kiri dan kanan. Ini lebih seimbang gitu ya. Nah, kemudian kalau ingin mendapatkan teks ya, alignment teks juga perhatikan, diusahakan ya, ketika kita membuat project seperti ini, itu ada yang namanya garis bantu. Oke, bisa. Ini saya buat asal dulu ya.
Nah, ini adalah garis bantu kita. Oke, kita kasih warna putih. Dan di sini kita hilangkan warnanya biar kelihatan. Nah, ini garis bantu. Fungsinya apa? Fungsinya kembali ke alignment tadi, ya, agar perataannya itu tepat, perataan itu benar, gitu. Jadi lihat ini, dia punya jarak ya. Si orang ini, si gambar yang pertama ini dengan garis ini dia punya jarak segini. Maka si objek yang kedua, gambar yang kedua juga harus dia punya jarak yang sama. Ya. Minimal mendekati. Gitu ya. Ini agar komposisinya juga tepat. Ya. Kemudian ya, si objek ini, si teks ini juga kalau bisa diusahakan itu punya jarak yang sama pula. Seperti ini misalkan. Nah, ya. Jadi ini juga ujung teks ini rata dengan ujung gambar sini. Kemudian ujung gambar sini dia rata dengan dia sama dengan ujung gambar di sini juga. Dia punya jarak yang sama. Nah, itu alignment, keperataan. Jadi rata ya. Kemudian untuk menempatkan logo juga sama, gitu ya. Teks logo juga sama, jadi dari segi penempatan juga harus diperhatikan. Oke. Nah, kalau di Corel ya, ini juga sama, ada ini ya, logo yang sama. Oke, penempatan juga harus sama seperti ini. Ini katakanlah kita potong. Ini kita tutup dulu sementara ya. Oke. Dari segi penempatan gambar ya, seperti ini, diusahakan sama ya, dia rata. Oke, ini saya kasih warna putih biar kebaca maksudnya. Oke, ini agar dia seimbang, jarak ini dengan jarak ini juga seimbang ya, dia rata, dia terlihat indah. Kemudian kalau kita kasih apa namanya, nama logo misalkan seperti ini, kita kasih teks. Nah, ini adalah nama logonya. Ketika kita simpan di sini, ini akan jadi aneh karena dia tidak memiliki posisi. Tapi kalau kita simpan di sini, nah ini agak mendingan, ini dia memiliki posisi, itu posisinya dia berada di tengah. Ya, sama halnya ketika kita tempatkan di bawah. Si teks ini kita tempatkan di bawah di sini. Nah, yang kita kejar itu bukan lagi ujung gambar ini, tapi yang kita kejar adalah ujung teks ini. Karena ujung teks ini yang merupakan ujung dari logo. Oke, seperti jadi untuk logo ini juga harus rata ya, rata dan harus punya tempat. Dan ketika di bawah umumnya dia rata tengah seperti ini. Juga bisa di samping. Kalau di samping juga rata tengahnya ke sini. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Kelihatannya aneh. Tapi harus di tengah-tengah sini. Nah, itu alignment ya. Jadi perataan. Bagaimana cara kita mengatur apa namanya? Perataannya agar lebih mudah untuk diingat, lebih enak untuk dilihat juga ya, sehingga pesan yang disampaikan juga lebih maksimal tersampaikannya. Jadi perataan juga sangat penting. Kita mengatur perataan rata kanan, rata kiri ya. Itu kalau di Illustrator, di CorelDRAW itu ada di menu apa namanya, arrange object ya. Ada align distribute. Nih L, R, T, B, C, E, P dan sebagainya. Oke.
Kalau di Illustrator, di sini ada alignment ya. Kalau di sini tidak ada, bisa dicari di Windows Align. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, itu sepintas sekilas tentang alignment. Oke. Baik, saya rasa cukup sekian dulu ya untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan sambung di sesi berikutnya.